البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada perkara kedua yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, yaitu apa perkara kedua tersebut, Pak Agus? Beramal dengan ilmu. Tayyib. Secara istilah yang dimaksud dengan beramal ini, al-amalu bih, yang dimaksud dengan beramal itu apa, Pak Albin? Tayyib, ahsanta, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, terus meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Tayyib, dalam melaksanakan yang diperintahkan itu harus apa? Nah, harus apa syaratnya? Harus ikhlas. Berarti yang dimaksud dengan beramal adalah melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut kepadanya. Tayyib. Kemudian berhubungan dengan bagaimana seseorang beramal, dengan apa saja. Indak ya Zakaria, dengan apa saja seorang beramal? Hati, lisan, dan anggota badan. Tayyib. Sebutkan di antara amalan-amalan hati hendaknya Aba Zur'ah. Niat 5. Lah, amalan hati ya akhi, amalan hati. Tayyib. Niat, kemudian khauf, roja, dan mahabbah merupakan pokok-pokok dari amalan-amalan hati. Tawakal, tayyib, inabah, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita bahas di tempatnya. Sekarang kita masuk ikhwani fillah pada ats-tsalitsah, ad-da'watu ilaih. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya para salafun salih ridwanullah alaih telah berijma ikhwan bahwasanya seorang alim tidaklah bisa dikatakan sebagai alim yang rabbani sampai dia mengetahui al-haq dan beramal dengannya kemudian mengajarkannya. Tayyib, sebagaimana ditegaskan oleh beliau dalam Zadul Ma'ad, fa inna as-salafa mujmi'un ala anna al-'alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bih wa yu'allimahu. Sungguhnya para salaf telah berijma' bahwasanya seorang yang memiliki ilmu tidak berhak untuk dinamakan dengan Rabbani. Seorang alim yang Rabbani tidak pantas digelari seperti ini sampai dia
mengetahui al-haq dan beramal dengannya, kemudian mengajarkannya. Nah, inilah poin ketiga yang akan kita bahas, yaitu ad-da'watu ilaih. Berdakwah ke jalan ilmu wal amal. Dakwah untuk seorang berilmu dan mendakwahkan agar manusia beramal dengan ilmunya. Dan hal ini akhwani fillah telah ditegaskan oleh para salaf kita dalam banyak sekali athar. Tentang apa? Tuntutan seorang yang berilmu kemudian beramal agar dia apa? Agar dia menyampaikan ilmu yang dia miliki tersebut. Dan disebutkannya dakwah pada poin ketiga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Padahal telah kita ketahui bahwasanya dakwah merupakan bagian dari beramal dengan ilmu. Kenapa? Karena seorang yang berilmu, dalam ilmu yang dia pelajari ada apa? Perintah yang banyak. Untuk apa? Untuk berdakwah. Berarti secara umum dakwah itu sendiri telah masuk dalam cakupan al-amal bil ilmi. Cuman dikhususkan penyebutannya oleh Syekh rahimahullah ta'ala ikhwani fillah karena dua perkara pokok. Yang pertama, ghaflatun nasi anha wa dhannuhum annaha la tadkhulu fi samimil amal. Dikarenakan kelalaian manusia dari perkara dakwah dan dikarenakan sangkaan mereka bahwasanya dakwah itu tidak masuk dalam apa? Dalam inti amalan. Padahal dakwah merupakan amalan yang sangat agung. Hal ini tidak heran ikhwan, karena dulu di zaman Abu Bakar saja radhiyallahu anhu beliau telah mengingatkan tentang perkara ini. Sebab terkadang muncul pada diri seseorang ketika dia telah memiliki ilmu kemudian apa? Beramal, dia yang penting aku beramal, beribadah, yang penting sudah aku beribadah, tidak usah mempedulikan orang lain. Kadang muncul seperti ini. Tayyib. Karena keliru dalam memahami ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Baik sekalian orang yang beriman, atas kalian diri kalian sendiri. Tidaklah bermadarat bagi kalian orang-orang yang tersesat apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha untuk membenarkan pemahaman yang keliru yang ada pada sebagian manusia tentang ayat ini. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Beliau pun berdiri berkhutbah mengatakan, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nas idza ra'aul munkar falam yughayyiruh aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Abu Bakar As-Siddiq setelah memuji Allah dan menyanjungnya kemudian mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya akan membaca ayat ini. Wahai sekalian manusia, atas diri kalian untuk apa? Untuk menjaga diri kalian sendiri. Dalam artian sebagian manusia kemudian memahami sudah yang penting diriku selamat, tidak mempedulikan orang-orang yang tersesat untuk dia nasihati, orang yang berbuat mungkar untuk dia tegur. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian meluruskan pemahaman ini dan mengingatkan bahwasanya ayat ini turun juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah
membimbing para sahabat untuk saling memberikan nasihat untuk berdakwah di jalan Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya manusia apabila telah melihat kemungkaran kemudian tidak mengubahnya, maka sangat dikhawatirkan Allah akan meratakan hukumannya kepada mereka semua. Innan nas idza ra'aul munkar falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi. Ini termasuk ayat termasuk hadis ikhwani fillah yang sangat kuat sebagai dorongan bagi setiap muslim untuk tidak diam dari kemaksiatan yang dia lihat. Kenapa? Karena kalau sampai manusia melihat suatu kemungkaran kemudian tidak mengusahakan untuk mengubahnya, tidak peduli, maka sangat dikhawatirkan Allah akan meratakan mereka dengan bala. Baik. Dan ini kita rasakan, betapa banyak manusia yang tidak peduli terhadap kemungkaran yang ada, padahal mereka termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk mengubahnya. Nah, ini poin pertama. Kenapa penting untuk disendirikan permasalahan dakwah? Kenapa tadi, Maulana? Karena banyaknya manusia yang lalai dan menganggap bahwasanya dakwah itu tidak termasuk dalam cakupan amal. Kemudian poin yang kedua, li ahammiyatid dakwah, dikarenakan arti penting dakwah. Sebab dakwah ikhwanifillah merupakan salah satu tonggak kokohnya umat ini, yang tidak akan mungkin umat ini terjaga dan bisa istiqamah di atas agama mereka kecuali dengan dakwah di jalan Allah. Naam. Adapun tanpa adanya dakwah, maka sedikit demi sedikit akan meredup, dan akan hilang banyak ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah manusia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang telah menjamin untuk terjaganya agama ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memunculkan kelompok yang mereka tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang senantiasa menyerukan al-haq dan tidak peduli orang-orang yang memusuhi mereka. Demikian pula pada setiap akhir dari 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala munculkan hamba-hamba pilihannya untuk Untuk memperbarui agama ini dengan menjelaskan kepada umat perkara-perkara yang sunnah untuk ditegakkan dan memberikan peringatan dari kebid'ahan maupun kesyirikan-kesyirikan. Ini karena pentingnya dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, pada setiap akhir 100 tahun. Jadi setiap akhir abad Allah akan utus untuk umat ini man yujaddidu laha dinaha, orang yang melakukan pembaharuan. Yaitu maksud pembaharuan ini bukan kemudian mengada-adakan sesuatu yang baru, revolusi dalam agama, tidak, atau renovasi atau inovasi, tidak.
Tapi yang dimaksud dengan tajdid yaitu apa? Usaha untuk apa? Memperbaharui kondisi manusia yang sudah apa? Rusak. Tatkala mereka jauh dari agama, banyaknya kebid'ahan, banyaknya kemungkaran atau yang lain. Dan hadis sahih dikatakan oleh Syalbani rahimahullahu taala, rijaluhu thiqat, rijalu Muslim. Para perawi-perawinya adalah seorang yang thiqat. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala dalam memahami ra'su kulli sanah, yaitu apa? Ra's, setiap ra'su kulli mi'ati sanah ini ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan awal setiap 100 tahun, ada yang mengatakan akhir setiap 100 tahun. Dan yang rajih ikhwanifillah sebagaimana ditegaskan oleh syurahul hadis, maksud ra'su kulli mi'ati sana yaitu akhirnya, akhir. Dan juga apa biasanya sampai masuk ke awal abad itu. Jadi akhir abad kemudian masuk ke awal abad, sehingga tergabung dua pendapat ini. Dan mereka mencontohkan dengan perkataan yang masyhur dari kalangan salaf ikhwanifillah tentang apa? Tentang mujaddid di abad yang pertama. Tayyib atau di 100 tahun yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya fakana fil mi'atil ula Umar ibnu Abdul Aziz wa fil mi'ati tsaniyah Asy-Syafi'i. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, juga diikuti oleh para a'imah yang lain. Adalah mujaddid untuk umat ini di 100 yang pertama, 100 tahun yang pertama adalah Umar ibn Abdul Aziz. Ini juga diikuti atau sebelumnya yang mengatakan itu Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kemudian wa fil mi'ati tsaniyah pada 100 yang kedua Asy-Syafi'i. Dan kalau kita perhatikan tahun wafat mereka, ikhwan, Umar bin Abdul Aziz tahun 101. Kemudian Imam Syafi'i tahun 204. Berarti apa? Kehidupan mereka di akhir-akhir abad. Karena apa? Puncak dakwah mereka tentunya ketika mereka di posisi apa? Posisi pertengahan hidup, dalam masa masih apa? Tidak terlalu tua, tapi juga apa? Bukan anak belia, tapi dalam kondisi kematangan ilmu. Ya, kematangan ilmu kalau kita lihat dalam tahun tersebut tentunya di akhir abad. Kemudian juga kalau kita terapkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ini juga pas. Yaitu karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau wafat pada tahun 1200 berapa? 1206. Sehingga di akhir abad ke-12 masuk ke awal abad 13. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan tentang pentingnya dakwah. Kenapa? Karena Islam akhwanifillah, tapi butuh di sana para ulama yang menyuruh kaum muslimin untuk betul-betul kembali kepada bimbingan nabinya, kembali kepada syariat Allah azza wa jalla. Ini dua alasan pokok kenapa disendirikan permasalahan dakwah. Nah, dalam muqaddimah yang pertama ini, setelah al-ilm, kemudian al-amalu bih, dan ad-da'watu ilaih. Kemudian apa yang dimaksud dengan dakwah dalam poin ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwanifillah telah berikan penjelasan yang ringkas tapi padat, sebagaimana dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-15 halaman 157. Qala ad-da'watu ila Allah hiya ad-da'watu ila al-iman bih wa bima ja'at bihi rusuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bihi
wa ta'atihim fima umiru. Naam, tayyib bitasdiqihim fima ukhbiru bihi wa ta'atihim fima umiru. Dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu ad-da'watu ilal imani bih, yaitu dakwah untuk kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita perhatikan para ulama ahli sunnah ikhwani fillah, mereka menyeru kaum muslimin untuk betul-betul mengokohkan sisi ini, keimanan kepada Allah. Apalagi di hari-hari ini yang banyak iman kaum muslimin goyah, terutama iman terhadap takdir. Bahkan pada hari-hari ini sempat saya membaca tulisan, tidak cukup doa dalam artian untuk menghadapi wabah ini. Mereka memuji-muji Taiwan karena cepat dalam menghadapi virus corona. Kemudian kalimat yang sangat mengkhawatirkan kalau muncul dari seorang muslim, yaitu tidak cukup doa. Ini menunjukkan sisi kelemahan iman, ya kawan. Pada doa merupakan pokok. Dan juga sisi kenapa? Karena tidak meyakini bahwasanya yang menimpakan wabah ini adalah zat yang telah menciptakan semesta. Seakan-akan virus itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur. Makanya dakwah ahli sunnah ikhwani fillah ya ini dakwah ilal imani bih, dakwah untuk manusia betul-betul mewujudkan keimanan kepada Allah. Kemudian wa bima ja'at bihi rusuluhu, dan dakwah kepada perkara-perkara yang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala datang dengannya. Makanya kita senantiasa menyeru apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah ini, apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah itu. Demikian. Karena agama kita agama ittiba', agama untuk mengikuti, bukan agama inovasi atau agama dari hasil olah pikir. Tidak. Makanya wa bima ja'at bihi rusuluhu, dengan apa? Bitasdiqihim fima ukhbiru bih, dengan membenarkan para rasul-rasul tersebut. Ini rasul ya berarti. Bitasdiqihim fima akhbaru bihi, dengan membenarkan apa-apa yang telah mereka khabarkan, wa ta'atihim fima amaru, dan mentaati mereka pada perkara-perkara yang mereka perintahkan. Baik, saya ulangi, berarti ada kekeliruan membaca. Karena ini pengertian bagus, ringkas, makanya dihafal ya Pak. Ad-da'watu ilallah hiya ad-da'watu ilal imani bih wa bima ja'at bihi rusuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bihi wa ta'atihim fima amaru. Ini pengertian dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya, apa hukum ad-da'watu ilallah? Naam, ad-da'watu ilallah qanifillah merupakan perkara yang wajib. Naam, atas setiap muslim, tapi sisi kewajiban di sini adalah wajib alal kifayah. Sehingga ketika telah tegak sebagian kaum muslimin dalam mewujudkan dakwah ke jalan Allah, maka gugur kewajiban dari yang lain. Dan tentunya merupakan keutamaan yang besar akhwanifillah seseorang memposisikan dirinya dalam perkara yang sifatnya fardu kifayah. Karena dengan apa yang dia lakukan tersebut gugur dosa dari dari manusia yang banyak, dari kaum muslimin. Sehingga dia
mendapatkan keutamaan yang besar. Adapun hal yang menunjukkan tentang wajibnya dakwah di jalan Allah, kalau sampai tidak ada yang berdakwah, ya semuanya dosa. Nah, yang pertama dikarenakan datang perintah. Dan telah kita ketahui bahwasanya perintah memiliki konsekuensi wajib. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbik." Ud'u ila sabili rabbik. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Berdakwalah ke jalan Rabbmu. Juga pada surat yang banyak telah kita hafal, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ini juga merupakan ayat pokok yang menunjukkan tentang wajibnya dakwah. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, fa'anzir, kemudian berilah peringatan kepada manusia. Walaupun ayat ini perintah pertama kali untuk Nabi SAW, tapi juga merupakan perintah bagi umat. Naam, perintah bagi umat untuk apa? Mencontoh beliau dalam jalan dakwah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 104 juga telah menegaskan tentang naam, umumnya perintah untuk berdakwah. Jika kita betul-betul ingin ikhwani fillah masuk kategori umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, pada ayat ini banyak yang salah dalam memahami makna min. Di sini perlu diperhatikan. Wal takum minkum di surat Ali Imran ayat berapa tadi? 104. Allah katakan wal takum minkum, hendaknya kalian semua itu menjadi umat yang yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan kata wal takum minkum. Min di sini akhwani fillah min li bayanil jins, bukan lit tab'id. Bukan maksudnya hendaknya ada di antara kalian, tidak, tapi apa? Kita semua dituntut untuk mewujudkan ini. Karena min di sini min li bayanil jins, sebagaimana ditegaskan oleh Makki bin Abi Thalib Al-Andalusi dalam Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah, dan juga dirajikan oleh Imam As-Sam'ani dan Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, bahwasanya min di sini bukan min lit tab'id, tapi min apa tadi? Li bayanil jins. Berarti maknanya ikhwani fillah yaitu wal takunu kullukum ummatan mustaqimatan yad'una ilal khair. Jadi jadilah kalian itu keseluruhannya umat yang menyeru kepada kebaikan. Ini juga yang ditegaskan oleh Az-Zujjaj. Na'am, wal takum minkum ummatun wal takunu kullukum ummatan tad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf. Ini diingat-ingat. Kenapa banyak yang memahami bahwasanya min di sini min apa? Tam'idiyah. Padahal min sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir ini li bayanil jins, menunjukkan apa? Tentang wajibnya kaum muslimin untuk betul-betul menegakkan dakwah di jalan Allah, menyeru kepada yang baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan melarang dari yang mungkar. Kemudian yang kedua, yang merupakan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya dakwah ilallah, li'annaha darurah.
Dikarenakan apa? Dakwah itu merupakan kedaruratan yang harus terwujud pada umat ini. Sebab tidak akan mungkin suatu masyarakat atau suatu umat ikhwanifillah bisa istiqamah di atas jalan yang lurus kecuali dengan adanya dakwah di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena yang namanya manusia banyak polahnya, ya tidak. Manusia berkumpul, ada yang semangat, ada yang malas-malasan, ada yang condong pada kebaikan, ada yang condong kepada kejelekan. Nah, untuk bisa jalan umat ini lurus harus ada dakwah. Ini yang dikatakan dengan apa? Daruratud dakwah ilallah, yaitu kedaruratan yang mengharuskan adanya dakwah di jalan Allah. Dan yang menunjukkan tentang daruratnya dakwah ini akan semakin nampak pada dua perkara, ya kawan. Yang pertama, dikarenakan dengan dakwah itu akan apa? Akan tegak iqamatul hujjah 'alan nas. Dan iqamatul hujjah merupakan perkara yang daruri untuk bisa terwujudnya banyak hukum. Untuk kita bisa menetapkan suatu hukum harus ada dakwah berarti. Kenapa? Karena dengan dakwah akan terwujud iqamatul hujjah 'alan nas. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Dengan dakwah berarti tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menunjukkan kedaruratan dakwah itu sendiri, yang kedua adalah himayatul mujtama' minal fasadi wal 'uqubah. Penjagaan masyarakat dari kerusakan dan dari tertimpa azab. Ini juga perkara yang darurat. Kita butuh untuk menjaga masyarakat, menjaga kaum muslimin dari dari kerusakan dan dari tertimpa azab. Tanpa dakwah ikhwanifillah sangat dikhawatirkan kerusakan merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merumpamakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah. Permisalan orang yang tegak di batasan-batasan Allah dan orang yang melanggar. Seperti apa? Suatu kaum yang mereka berbagi jatah di suatu kapal. Mereka mengundi kemudian dibagi. Fa asaba ba'dahum a'laha wa ba'dahum asfalaha. Maka sebagiannya mendapatkan bagian atas, sebagiannya bagian bawah. Kemudian yang bagian bawah punya ide. Daripada repot-repot kita kalau mau mengambil air, kita naik ke atas kemudian menimba, mengambil dari dek atas, maka mending kita kita lubangi kapal ini, tidak akan mengganggu saudara kita yang di atas. Ini ide kalau dibiarkan kira-kira gimana Pak Albin? Tenggelam semuanya. Demikian perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal niatannya bagus mereka. Namun sebagian yang di bawah ini niatannya bagus agar kita tidak mengganggu yang di atas. Mending kita lubangi kecil saja enggak apa-apa. Yang penting nanti kalau mau ngambil air tinggal buka kemudian kita ambil air dari situ. Ingin bocor melubangi kapal. Taib. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Fa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Maka kalau mereka dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan, tentu akan celaka dan celaka semuanya. Yang di atas pun ikut celaka. Tapi kalau kemudian dicegah, tangannya dicegah, jangan sampai melakukan, dinasihati, itu tidak betul. Niatan baik tapi caranya tidak benar, maka akan selamat dan semuanya ikut selamat.
Ini dua hal yang menunjukkan tentang daruratnya dakwah. Jadi, wajibnya dakwah di jalan Allah kalau kita lihat di sini kembali pada dua perkara ini. Yang pertama dalil-dalil yang memerintahkan, kemudian yang kedua karena apa? Daruratnya kebutuhan kita terhadap dakwah. Dan hal yang menunjukkan daruratnya kita atau daruratnya kebutuhan kita terhadap dakwah, dua perkara tadi. Apa tadi? Apa sih? Untuk iqamatul hujjah 'alan nas, yang kedua menjaga manusia dari apa? Dari kerusakan dan dari tertimpa azab yang merata. Baik. Perkara berikutnya yang butuh kita ketahui dalam masalah ini, pembagian para dai. Para dai secara umum ikhwani fillah yang qasimu ila qismain. Al-awwal du'atun ilal huda was-siratil mustaqim, yaitu para dai yang menyuruh kepada jalan petunjuk dan jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, du'atun ilal dhalalah, para dai yang menyuruh kepada kesesatan. Dan kedua kelompok ini ada terus ikhwani fillah sampai hari kiamat, yang menyuruh kepada kebaikan dan yang menyuruh kepada kejelekan. Adapun yang menyuruh kepada kejelekan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita semua. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu tatkala bertanya kepada Nabi tentang kejelekan-kejelekan yang mungkin muncul. Setelah Nabi mengatakan bahwasanya umat ini setelah munculnya terjadi kebaikan, setelah kebaikan akan ada kejelekan, kemudian setelah itu ada akan kebaikan lagi. Fahal ba'da dzalika la khair min syarr? Maka Nabi ditanya oleh Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha." Ya, adanya para penyeru-penyeru ke pintu-pintu neraka jahanam. Siapa saja yang menyambut seruan mereka, maka mereka akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Sehingga butuh seorang muslim berhati-hati, karena berbagai macam media ikhwani fillah sekarang semua masing-masing sebagai pendakwah. Adapun dakwah ilal huda, inilah yang akan kita bahas, karena itu yang kita berusaha untuk bisa termasuk dalam deretan mereka, karena keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tentang nabinya, wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, dan sebagai dai ke jalan Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sirajan munira sebagai cahaya yang menerangi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menjadi seorang pendakwah. Dakwahnya ilallah, dakwah ke jalan Allah. Kemudian itu pun biidznih, dengan izin dari Allah. Menunjukkan bahwasanya siapa saja yang dakwahnya tidak ke jalan Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Dan yang kedua, kalau dakwahnya di luar dari izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah membuat kebid'ahan. Makanya nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mewujudkan dan bisa menjadi doa ilal huda, agar kita semua ikhwani fillah bisa mewujudkan hal tersebut. Karena sungguh kedaruratan kaum muslimin saat ini terhadap dakwah al-haq itu kedaruratan yang sangat. Jangan sampai seorang muslim ikhwani fillah
mundur atau memiliki kelemahan dalam semangat dari sisi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah serukan dalam banyak hadis untuk menyampaikan ilmu walaupun sedikit, balighu anni walau ayah, menunjukkan pentingnya dakwah. Karena walaupun hanya satu ayat yang dia dengar, sampaikan. Jangan menunda-nunda sampai terkumpul banyak, tapi Nabi katakan sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bahkan sebuah athar yang masyhur untuk menutup pertemuan kita malam hari ini dicatat athar dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala dalam Sifatus Safwah. Qala rahimahullah, la a'lamu ba'da an-nubuwati afdalu min bastil ilmi. La a'lamu ba'da an-nubuwati, la a'lamu ba'da an-nubuwati afdala min bastil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian yang lebih utama daripada penyebaran ilmu. Maka semangat akhwani fillah untuk seorang menghiasi diri dengan ilmu, dan juga semangat untuk menyebarkan ilmu. Sebarkan ilmu. Naam, karena sungguh padanya keutamaan yang banyak yang insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.